Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kami ucapkan pada seluruh jemaat yang melakukan ibadah di rumah. Majelis jemaat juga mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam kondisi baik dan sehat dan tentu saja dalam perlindungan kasih Tuhan. Ibadah kita pada Minggu 10 Mei 2020 dengan tema keberanian menjalani hidup. Ibadah ini akan dipimpin oleh Penetua Setio Haryo Mahanduro dalam pelayanan firman, prokantor oleh Ibu Flo, pemusik Clay Abineno, serta multimedia Christopher Abineno. Dan pada hari Minggu ini kita juga akan mendengarkan warta singkat yang akan ditampilkan setelah ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Dalam kehidupan yang kita jalani, akan kita temui kesulitan kehidupan yang membuat diri kita mengalami ketakutan. Khawatir, apakah diri kita dapat melalui kesulitan ini? Resah, kapan kesulitan yang kita alami dapat berakhir? Sampai terkadang kita bertanya, adakah Tuhan yang menyertai kehidupan kita? Seperti yang tertuang dalam Mazmur 13 ayat 2-3. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Dalam ibadah ini kita diajak untuk kembali lihat pemeliharaan Tuhan Allah di dalam langkah hidup kita. Kiranya melalui peribadahan ini diri kita dikuatkan oleh Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari NKB 7 ayat 1-3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Ingat dan percayalah bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin, amin, amin. Damai perlindungan Kristus berserta dengan saudara dari sekarang sampai selamanya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Gelisah di dalam kehidupan ini merupakan hal yang dapat terjadi kepada siapa saja, tak kecuali diri kita. Tetapi diri kita diingatkan bahwa Tuhan beserta kita. Percayalah bahwa Ia adalah Tuhan yang menguatkan diri kita untuk berani menjalani hidup. Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam kau, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat terkasih, kini kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Saat diri kita menjalani kehidupan ini, acap kali diri kita tidak meyakini tangan penyertaan Tuhan saat diri kita takut. Kita tidak menyertakan Tuhan di dalam pergumulan kita. Mari kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas dosa yang kami lakukan. Kehidupan di sekeliling kami membuat iman pengharapan kepadamu memudar. Kuatkanlah kami dalam kasih pemeliharaan-Mu. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kidung Jemaat 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Salam damai. Jemaat yang terkasih, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 4, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan diri kita dan juga meminta pertolongan Roh Kudus memperlengkapi diri kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, untuk tidak hanya belajar akan firman-Mu, tetapi juga merefleksikan, mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan keseharian kami. Di tengah kehidupan yang membuat kami gelisah, di tengah kehidupan yang membuat kami takut, kami membutuhkan tangan penyertaan-Mu. Kami membutuhkan penguatan daripada-Mu untuk kami bisa terus berani di dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, dan kiranya Tuhan perlengkapi hamba-Mu di tengah keterbatasan hamba. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut hamba seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang diagungkan, dipermuliakan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun, engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah diri kita yang melakukan di dalam keseharian kita. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam hangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan beserta dengan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan yang kita punyai saat ini membuat kita gelisah oleh karena situasi di sekeliling kita. Kita gelisah dengan sebuah pertanyaan, kapan pandemi COVID-19 ini berakhir? Bagaimana dengan pekerjaan yang kita punyai? Kapan saya bisa kembali memulai sekolah seperti biasanya? Kapan kehidupan yang seperti dahulu kita jalani kembali? Sebuah pertanyaan yang banyak sekali, hingga seakan kegelisahan ini nampak tidak mempunyai akhir cerita. Saat menonton berita atau ngobrol dengan orang lain, selalu yang disajikan mengenai COVID-19. Hendak membaca berita, disuguhkan kembali kisah tentang pandemi COVID-19. Tentu akan sangat bahagia bila kisah yang diangkat adalah kisah tentang kesembuhan, kisah tentang banyak pribadi yang bergotong royong membantu satu dengan yang lain, dan kisah-kisah tentang perjuangan dari banyak orang. Kisah-kisah yang menginspirasi, kisah-kisah yang menguatkan kita di dalam keadaan kita pada saat ini. Akan tetapi, terdapat juga kisah-kisah yang menyedihkan. Penolakan pemakaman seorang perawat,
dampak ekonomi yang membuat banyak pribadi dirumahkan atau terkena PHK, kisah tentang tindak kejahatan, dan bahkan kisah seorang YouTuber yang melakukan prank yang tidak bertanggung jawab. Sebuah kisah-kisah yang menyebalkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, diri kita dapat melihat perkataan Tuhan Yesus tentang kegelisahan, perkataan dengan sebuah latar belakang yang bisa kita lihat pada pasal sebelumnya. Kita dapat melihat bagaimana pasal 13 mengisahkan tentang peringatan Tuhan Yesus kepada Yudas dan juga Petrus. Sebuah peringatan yang diberikan Tuhan oleh karena kegelisahan yang dipunyai oleh para murid. Oleh karenanya saat Kristus menekankan, janganlah gelisah hatimu, Kristus pun memberikan alasan mengapa diri kita tetap harus berserah kepadanya. Percaya menjadi sebuah hal yang ditawarkan atau ditekankan oleh Kristus kepada kita. Mengapa kita perlu percaya kepada Kristus? Ada beberapa alasan. Mari kita lihat alasan-alasan tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alasan pertama adalah Kristus menganugerahkan kehidupan kekal kepada manusia. Hal ini dapat dilihat dalam ayat ketiga dalam bacaan Injil kita. Kristus menekankan kepada diri kita bahwa kita tidak perlu gelisah tentang kehidupan yang akan datang, karena Kristus sendiri tetap memelihara kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan kekal. Ini menjadi sebuah tanda mengapa diri kita tidak perlu gelisah di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tetap memelihara kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, alasan kedua adalah saat diri kita berusaha untuk datang kepada Sang Kebenaran, yakni Allah, tentu hal ini tidak akan bisa, karena keberdosaan di dalam diri kita membuat hubungan kita dengan Sang Kebenaran terputus. Kita tidak dapat berjumpa dengan dirinya secara langsung. Oleh karenanya Allah sendiri dengan rupa manusia berjumpa dengan diri kita. Perjumpaan ini merupakan sebuah perjumpaan yang indah, saudara sekalian. Perjumpaan akan cinta kasih Allah di dalam kehidupan manusia. Melalui perjumpaan ini, maka diri kita akan merasa tenang. Diri kita akan mendapat ketenangan. Karena apa? Karena diri kita yang berdosa ini adalah diri yang dicintai, diri yang dikasihi secara nyata oleh Allah Sang Kebenaran. Cinta yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena cinta Tuhan adalah cinta yang penuh dengan kedamaian. Adapun alasan yang ketiga adalah dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak sendiri di dalam melakukannya. Roh Kudus menguatkan diri kita dalam menghadapi pergumulan yang kita punyai. Doa menjadi cara agar relasi kita dengan Allah terus terbangun di dalam kehidupan keseharian kita. Kristus meminta kita, Kristus mengingatkan diri kita untuk terus menjaga relasi ini, menjaga di dalam doa. Dalam doa kita bertemu dengan cinta kasih-Nya. Dalam doa, dalam namanya, maka kita menyerahkan kehidupan kita terhadap pemeliharaan Tuhan. Doa di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi sebuah penguatan kepada diri kita untuk menjadi pribadi yang berani menghadapi kehidupan ini. Oleh karenanya di dalam doa, maka doa itu pada umumnya akan diakhiri dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan ini, doa ini menjadi sebuah
cara kita meminta kehendak Tuhan, cara kita agar kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam doa kita. Oleh karenanya, teruslah berdoa, meminta kehendak Tuhan, meminta berkat Tuhan, karena di dalam doa terjadi sebuah relasi yang indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka diri kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita cintai, yang menjaga, yang memelihara kehidupan perjalanan kita, sehingga kita tidak takut dan gelisah. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita akan pemeliharaan Tuhan. Lagunya seperti apa? Kita bisa nyanyikan bersama. Judul lagunya adalah Burung Pipit yang Kecil. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bagaimana tangan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan di dalam setiap ciptaan yang Ia telah ciptakan. Dan kita patut bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Oleh karenanya kita tidak takut, kita tidak gelisah, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, Allah yang memelihara, menjaga diri kita. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan zaman dengan pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam syafaat kita. Ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami akan dikuatkan melalui doa untuk kami mendoakan sesama kami. Dan kiranya doa ini menjadi ungkapan syukur kami dan juga permohonan kami, keberserahan diri kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga yang kami punyai. Kiranya melalui firman yang kami telah perdengarkan bersama, komitmen kami untuk berani dalam menghadapi kehidupan, terkhusus di dalam keluarga kami, semakin dikuatkan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang pada saat ini tengah berjuang untuk menangani, untuk menanggulangi pandemi COVID-19 Tuhan.
Kiranya setiap lapisan dari pemerintah dapat bahu-membahu, dapat bersinergi satu dengan yang lain. Dan kiranya Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi para pemimpin kami untuk dapat memutuskan perkara dengan hikmat kebijaksanaan yang daripadamu saja. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang pada saat ini tengah berjuang dengan sekuat tenaga mereka untuk dapat menyembuhkan, memulihkan para pasien yang tengah berada di dalam rumah sakit, yang tengah berada di dalam masa pengharapan untuk bisa sembuh, untuk bisa kembali dalam kondisi yang baik Tuhan. Berkati mereka, berkati juga keluarga yang mendukung, keluarga yang mendoakan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pasien yang pada saat ini tengah berjuang. Kiranya tangan penyertaan-Mu bersama dengan mereka. Dan kiranya Tuhan tidak putus-putusnya harapan akan kesembuhan bagi mereka Tuhan, bagi sahabat kami, saudara kami. Dan kiranya Tuhan Kau berkati mereka di dalam pengobatan yang dilakukan. Biarlah obat-obat yang masuk, makanan yang masuk, dan juga doa harapan mereka menjadi penyemangat di dalam masa pengobatan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami masyarakat, untuk kami bisa mendukung pemerintah di dalam menjadi bagian untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa patuh, ajarkan kami untuk senantiasa berhikmat di dalam melakukan kegiatan yang kami lakukan Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Jemaat dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini, ataupun Bapak Ibu juga dapat melihatnya pada warta jemaat yang telah kami berikan. Kini, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 15-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Persembahan ini akan diserahkan kepada gereja, supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya, meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi dari PKJ 149 ayat 1-2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, yang telah memelihara kehidupan kami
Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dipakai oleh gerejamu untuk pelayanan di dunia ini. Serta para pribadi yang akan mengelola persembahan ini, biarlah hikmat kebijaksanaanmu bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 438 ayat 1 dan 2, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kiranya tangan penyertaan Tuhan menguatkan diri kita dalam ketakutan yang kita hadapi, agar diri kita semakin dikuatkan olehnya untuk dapat berjuang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai langkah hidup kita dari sekarang sampai dengan selamanya. Amin. Bapa